Hujan turun tanpa jeda yang tak pernah bisa benar-benar bersih. Sekadar malam panjang setelah shift kerja yang melelahkan. Sebelum segalanya berubah, udara dingin menusuk kulit perasaan itu. Ica menoleh sekilas ke belakang, hanya suara hujan, sesekali deru mobil, seperti penjaga bisu, seperti kota Tokyo sedang mencoba mencuci sesuatu. Lampu neon berpendar di antara tetesan air. Malam itu seharusnya biasa saja. Namun hidup jarang memberi peringatan. Hikari Fujimoto menarik jaket tipisnya lebih rapat. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya semakin cepat. Perasaan seperti sedang diawasi, jalanan hampir kosong. Dan bayangan gedung tinggi yang berdiri, gumam perasaan. Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi langkahnya tetap dipercepat. Ia mengambil jalan pintas, sebuah gang sempit yang biasanya ia hindari. Tapi malam ini, ia hanya ingin cepat sampai rumah. Cepat masuk ke dalam selimut hangat. Cepat melupakan lelahnya hari ini. Langkahnya terhenti. Sesuatu tidak beres. Suara, bukan suara hujan. Bukan langkah kaki biasa. Suara benturan keras. Diikuti napas berat dan sesuatu yang jatuh. Hikari membeku di tempat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan lihat. Itu yang seharusnya ia lakukan. Berbalik, pergi, mengabaikan. Tapi rasa penasaran selalu lebih kuat dari logika. Perlahan, ia melangkah lebih dalam ke geng itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan kemudian, ia melihatnya, seorang pria tergeletak di tanah. Tubuhnya tak bergerak. Darah mengalir bercampur dengan air hujan, menciptakan warna merah gelap yang mengerikan. Di atasnya berdiri seorang pria, tinggi, tegak, diam, seolah hujan bahkan tidak berani menyentuhnya. Tangannya masih menggenggam sesuatu, pisau, atau mungkin lebih dari itu. Hikari tidak yakin. Matanya terpaku, tubuhnya menolak bergerak. Ia seharusnya lari, sekarang, detik ini. Tapi tubuhnya tidak menurut. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, Hikari melihatnya dengan jelas. Wajahnya terlalu sempurna untuk berada di tempat seperti ini. Garis rahang tegas, mata gelap yang dalam, bukan sekadar dingin, tapi kosong. Seperti tidak ada emosi di dalamnya. Seperti apa yang baru saja ia lakukan. Bukan apa-apa, tatapan mereka bertemu. Dunia berhenti. Hikari tersentak, mundur satu langkah. Nafasnya tercekat. Ini tidak mungkin. Ia tidak seharusnya melihat ini. Ia tidak seharusnya berada di sini. Maaf, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak melihat apa-apa. Bodoh. Kalimat itu bahkan tidak terdengar meyakinkan bagi dirinya sendiri. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap. Dan langkahnya mulai mendekat. Hikari mundur lagi. Satu langkah, dua langkah. Jangan mendekat, bisiknya. Meski suaranya bergetar, pria itu tetap berjalan. Tenang, perlahan. Seolah ia tahu Hikari tidak akan bisa pergi. Dan mungkin memang benar, tumit Hikari terpeleset di aspal basah.